Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Para pemirsa yang semoga selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu yang mesti kita ketahui sebelum kita beramal adalah dengan kita mempelajari ilmu yang nanti akan kita amalkan. Sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz, beliau itu pernah mengatakan, "Man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih." Itu barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka kerusakan yang dia perbuat lebih banyak daripada maslahat atau kebaikan yang nanti akan dia peroleh. Pada kesempatan kali ini, agar bulan Ramadan kita itu penuh manfaat, penuh kebaikan, dan penuh pahala yang kita raih, maka kami akan jelaskan beberapa hal yang disunahkan atau dianjurkan ketika kita menjalankan ibadah puasa. Yang pertama, kata para ulama, yang dianjurkan adalah kita makan sahur. Dan makan sahur di sini waktunya yang lebih utama adalah kita akhirkan, tidak di tengah malam dan juga tidak jam 2, ya, tetapi lebih dekat ke waktu subuh, itulah yang lebih baik. Mengenai makan sahur, Nabi SAW itu pernah memerintahkan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Kemudian mengenai makan sahur tadi dikatakan makan sahur itu lebih baik itu diakhirkan. Ya, sebagaimana ada hadis dari Anas yang pernah diceritakan dari Zaid bin Thabit yang pernah makan sahur bersama Nabi SAW. Ketika itu Anas itu mengatakan kepada Zaid, berapa lama waktu Nabi SAW itu makan sahur dengan waktunya sholat, ya, atau dengan azan waktu sholat. Maka Zaid itu mengatakan bahwasanya waktu Nabi SAW itu makan sahur, ya, antara 50 sampai 60, 50 atau 60 membaca 60 ayat, ya, Al-Quran yang dibaca. Ya, jadi sekitar 50 ayat, ya, Al-Quran yang dibaca. Maka ini menunjukkan, kata para ulama, bahwasanya makan sahur yang dilakukan oleh Nabi SAW itu sangatlah dekat dengan waktu ditegakkannya sholat subuh. Saat waktu sholat subuh itu dilaksanakan. Maka ini juga menunjukkan anjuran makan sahur itu kita akhirkan, tidak dilakukan di malam hari dan juga tidak dilakukan di tengah malam, ya, dan juga tidak, ya, sekitar jam 2, tetapi lebih baik adalah lebih dekat dengan waktu subuh, karena itu akan lebih menguatkan fisik kita. Selain makan sahur tadi, kata Nabi SAW, adalah aktivitas yang penuh berkah, karena itu makan sahur akan membuat fisik kita itu semakin kuat. Kemudian selain itu, yang disunahkan lagi ketika kita berpuasa adalah kita berbuka. Dan berbuka di sini diperintahkan disegerakan. Artinya ketika waktu berbuka itu tiba, yaitu tenggelamnya matahari itu tiba, maka kita diperintahkan langsung untuk berbuka. Kita tidak menunda sampai azannya itu selesai, atau kita tidak menunda sampai waktu sholat isya, tidak. Tetapi ketika waktu berbuka itu tiba, maka kita segera untuk berbuka. Karena inilah tanda kebaikan seorang muslim, sebagaimana kata Nabi SAW, la yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitrah. Manusia itu akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka puasa. Selama mereka itu menyegerakan waktu berbuka puasa. Dan yang dianjurkan lagi selanjutnya adalah ketika berbuka, ya, kita diperintahkan untuk, ya, makan tamar. Ya, rutab yang pertama, lalu tamar. Ya, kalau tidak ada maka kita ganti dengan air. Rutab di sini maksudnya adalah kurma basah jika kita punya, dan di sini bisa diperoleh, ya, ini barangkali di tanah Arab karena ada ketika musim panas, ya. Kalau tidak ada rutab kurma basah tadi, maka diganti dengan tamar kurma kering. Ya, kalau tidak kita temukan juga, ya, sulit kita temukan seperti itu, makanan-makanan seperti tadi, karena ini cuma berasal dari negeri Timur Tengah, ya, maka kita ganti walaupun berbuka dengan seteguk air pun itu diperbolehkan. Kemudian yang dianjurkan lagi selanjutnya adalah ketika kita berbuka, masih berkaitan dengan berbuka, ketika berbuka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi SAW, di antara waktu terkabulnya doa adalah ketika seseorang itu berpuasa saat dia berbuka. Ketika seseorang itu berpuasa saat dia itu berbuka. Ya. Dan yang Nabi SAW itu anjurkan, saat berbuka puasa kita membaca doa zahabal ghama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Rasa haus itu telah hilang,
dan urat-urat telah basah dan pahala itu akan diraih insya Allah. Inilah doa yang sahih dari Nabi SAW. Zahaba dhama'u wa batalatil uruku wa thabatal ajru insya Allah. Adapun doa yang biasa tersebar di tengah-tengah kita seperti doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu, maka yang benar tentang hadis ini, ya, riwayat-riwayat yang membicarakan tentang doa ini itu berasal dari riwayat yang dhaif, sebagaimana didhaifkan oleh para ulama semisal Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, begitu juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Lalu yang dianjurkan lagi selanjutnya para pemirsa sekalian, yang dianjurkan lagi adalah ketika kita berpuasa, berkaitan dengan berbuka puasa juga, kita diperintahkan untuk yang memberi kebaikan pada orang lain dengan memberi makan berbuka. Kita diperintahkan memberi kebaikan pada orang lain dengan kita itu banyak bersedekah, memberi makan berbuka puasa. Karena orang yang berbuka puasa, orang yang memberi makan buka puasa itu seperti orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala puasa. Karena Nabi SAW itu pernah bersabda, man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'ah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu pun sedikit pun juga. Tanpa mengurangi pahala ya orang yang berpuasa sedikit pun juga. Kemudian yang dianjurkan lagi ketika kita berpuasa adalah kita banyak melakukan amalan kebaikan. Ya, di antara yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, kita memperbanyak sedekah, kita memperbanyak amalan baik, kita memperbanyak juga membaca Al-Quran atau mentadabburi Al-Quran, kita memperbanyak zikir dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Karena Nabi SAW ketika bulan Ramadan beliau begitu cepat sekali dalam beramal, begitu semangat sekali dalam beramal, sampai beliau sering mengatamkan Al-Quran juga di bulan Ramadan, sampai beliau juga sering mengatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Maka kalau kita memiliki kesempatan, kita memiliki kekuatan, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita manfaatkan bulan Ramadan kita dengan memperbanyak amalan soleh ketika itu. Dan yang terakhir, yang diperintahkan ketika kita berpuasa lagi, atau adab ketika kita berpuasa, hendaklah kita meninggalkan kata-kata kotor dan meninggalkan hal yang sia-sia, juga meninggalkan maksiat. Ya, dan juga meninggalkan maksiat. Kata-kata kotor misalnya, ya, Nabi SAW itu sudah mewanti-wanti dengan Nabi SAW itu berkata dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Malam yada qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabahu." Yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata kotor, tidak meninggalkan perkataan zur, kata-kata kotor ataupun dusta, ya, lantas dia itu mengamalkannya, maka Allah tidak lagi peduli pada makan dan minum yang dia tinggalkan. Allah tidak lagi peduli pada makan dan minum yang dia tinggalkan. Maka para pemirsa sekalian, yang terakhir ini menunjukkan bahwasanya ketika kita berpuasa, jauhilah perkataan yang kotor, jauhilah perkataan yang sia-sia, jauhilah perkataan dusta. Ya, begitu juga secara umum kita meninggalkan maksiat dan juga hal-hal yang sia-sia lainnya. Karena bulan Ramadan ini seharusnya kita melatih diri untuk menjadi lebih baik, kita berusaha semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berusaha ya meninggalkan maksiat-maksiat yang biasa atau terang-terangan kita lakukan. Ya, kita harus semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan ini. Ya, demikian ini yang bisa kami sampaikan tentang masalah ya beberapa hal yang disunahkan atau dianjurkan yang kita seharusnya bisa melakukannya tadi, baik yang berkaitan dengan makan sahur, baik yang berkaitan dengan berbuka puasa atau memberikan kebaikan kepada orang lain. Begitu juga kita memperbanyak amalan soleh pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberi taufik kepada kita untuk giat dalam beramal soleh dan juga terus menerus untuk menambah ilmu hari demi hari. Demikian para pemirsa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.